Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang pemahaman akuntansi, di mana sebelumnya dari materi akuntansi ini, saya sudah ada membagikan tugas kelompok buat kalian terkait materi-materi akuntansi. Cuman kali ini saya mau menjelaskan konsep dasarnya dulu, konsep dasar dari sebuah ilmu akuntansi. Nah, yang pertama apa itu akuntansi? Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang pernah dulu SMA-nya belajar akuntansi sudah tahu apa itu akuntansi. Nah, kalau yang belum pernah mengambil mata pelajaran akuntansi, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Akuntansi itu sebenarnya dia sebuah proses. Proses ini yang namanya proses ada input, kemudian kegiatannya atau prosesnya tadi, kemudian outputnya apa. Nah, di dalam akuntansi ini, output akhirnya nanti berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini nantinya digunakan untuk pengguna informasi keuangan tadi. Nanti siapa saja? Ada pihak internal perusahaan, ada pihak eksternal perusahaan. Tapi biasanya untuk laporan keuangan yang bersumber dari siklus akuntansi ini, dia lebih banyak fungsinya digunakan untuk pihak-pihak eksternal perusahaan. Baik, untuk proses akuntansi itu sendiri, karena tadi dia adalah sebuah proses, maka diawali dari identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah identifikasi dari setiap transaksi ekonomi. Nah, transaksi ekonomi ini bisa berupa misalnya penjualan atau pembelian barang, tapi tergantung nanti jenis usahanya seperti apa. Nah, kalau dia jual beli barang, maka itu termasuk dalam kegiatan atau perusahaan dagang namanya. Tapi kalau misalnya jasa, dia juga ada identifikasi. Jadi ketika misalnya terjadi transaksi memberikan jasa pelayanan apa terhadap konsumennya, maka itu juga dikatakan transaksi ekonomi juga, tapi untuk perusahaan jasa. Jadi akuntansi itu mulai dari proses pengidentifikasian transaksi atau kejadian ekonomi tadi, kemudian mengukurnya, melaporkan informasi ekonomi itu untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Artinya di sini sebuah proses akuntansi itu ada prosesnya tadi, kemudian ada outputnya. Outputnya adalah berupa informasi keuangan. Nah, makanya di sini produk yang dihasilkan dari proses akuntansi itu adalah informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan ini pun juga bermacam-macam. Dan yang pasti biasanya yang paling utama dari sebuah proses akuntansi itu yang dilihat adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Karena biasanya orang kalau mau lihat laporan keuangan itu karena ingin melihat kondisi keuangan perusahaan. Bisa itu posisi hartanya berapa sumber pendanaannya, itu ada di dalam laporan keuangan tadi. Kemudian terkait pengguna informasi atau yang memakai laporan keuangan ini ada pihak internal dan eksternal. Kalau dia internal sudah pasti dari manajemen perusahaan, misalnya manajer keuangan, dia perlu yang namanya laporan keuangan untuk apa? menganalisis laporan keuangan bagaimana sih progres kinerja keuangan perusahaan saat ini. Kemudian dari pemilik perusahaan, dia juga perlu yang namanya laporan keuangan. Pemilik perusahaan biasanya nyetorkan modal ke perusahaan kalau dia ketika jalan usaha tersebut, maka di akhir periode biasanya dia mau tahu seberapa besar sih keuntungan yang dimiliki oleh si perusahaan tadi, ada untungnya apa tidak, karena dia sudah menanamkan modal tadi. Kemudian dari segi karyawan juga perlu yang namanya laporan keuangan, karena juga pengen tahu bagaimana sih kinerja perusahaan di mana tempat dia bekerja. Kemudian pihak eksternal ini juga dari pemerintah misalnya. Pemerintah juga perlu laporan keuangan perusahaan. Buat apa? Kadang ada pemungutan pajak usaha. Nah, hal-hal yang seperti ini
baik itu pengguna internal atau eksternal, mereka membutuhkan sebuah laporan keuangan tergantung tujuannya buat apa dulu. Nah, karena tadi pengguna internal ataupun eksternal berbeda tujuannya dalam menggunakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan tadi, maka kadang ada asas-asas yang harus dilengkapi atau yang harus dipenuhi dari sebuah proses akuntansi tersebut. Tapi itu nanti dibahas di pertemuan yang berikutnya. Kemudian di sini saya juga akan bahas apa sih bedanya pembukuan dengan akuntansi. Nah, pembukuan biasanya dia pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu. Seorang pemegang buku ini atau bookkeeper ya biasanya. Nah, pekerjaannya namanya bookkeeping. Mungkin bertanggung jawab atas semua pencatatan dalam perusahaan atau hanya sebagian kecil dari kegiatan perusahaan tersebut. Atau misalnya pergi ke UMKM, nanti pembukuan atau pencatatan apa yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Nah, dari situ mungkin yang ada hanya catatan keluar masuk keuangan saja, keluar masuk kasnya saja. Artinya tidak menyeluruh prosesnya. Nah, ini namanya pembukuan. Tapi ketika bicara akuntansi, maka dia ada sistem pencatatan di situ. Dikatakan sistem karena tadi dia berupa proses, yaitu proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan dari data yang telah dicatat dan penafsiran atas laporan-laporan tersebut. Nah, akuntan biasanya memimpin dan mengawasi pekerjaan seorang pemegang buku. Jadi ketika bagian pembukuan ini misalnya admin lah, admin pembukuan kas tadi, maka ada yang mengawasi. Yang mengawasinya ini adalah akuntannya, karena bisa dilihat dari segi akuntansinya tadi. Oke, kemudian ada jenis perusahaan. Nah, jenis perusahaan ini beda-beda. Apa bedanya jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur? Mungkin nanti bisa dijelaskan di grup Telegram ya, silakan kalian tambahkan. Yang pasti dari segi sifatnya, unsur yang terdapat di sana, misalnya barang yang diperjualbelikan dia jenisnya berbeda. Kalau jasa dia tidak ada apa? Tidak ada barang yang akan dijual, tapi yang dijual adalah jasa atau pelayanan. Beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, perusahaan membeli suatu barang untuk dijual kembali kepada konsumen. Itu namanya perusahaan dagang. Beda lagi dengan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur, dia termasuk perusahaan dagang juga. Tapi perusahaan dagang belum tentu perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena manufaktur ini dia ada proses memproduksi atau membuat suatu barang. Nah, ketika dibuat, diproduksi tadi, lalu dijual barangnya. Makanya tadi saya bilang perusahaan pabrik itu atau perusahaan manufaktur itu sudah termasuk sebagai perusahaan dagang. Karena selain dia memproduksi barang, dia kemudian menjual barang dagangannya. Oke. Lalu ada siklus kegiatan perusahaan. Ini sebenarnya siklus normal sebuah perusahaan. Mudah-mudahan terlihat ya. Di sini siklus ini ada 7 kegiatan. Nah, ini ada pemilik, ada kreditur, lihat panahnya 1 dan 2. Jadi sebuah perusahaan itu tidak jalan kalau tidak ada yang namanya sumber pendanaan. Gimana mau buka usaha kalau tidak ada dananya? Nah, sumber pendanaan dari mana? Sumber pendanaan ini di dalam akuntansi ada 2, ada pemilik dan ada krediturnya. Kalau dia pemilik, ini diupayakan semuanya dana awal pembentukan sebuah perusahaan untuk menjalankan usahanya kalau bisa dari pemiliknya dulu. Nah, pemilik ini dia penyertaannya dalam bentuk modal, modal pribadi atau modal sendiri. Kalau seandainya dari modal sendiri ini tidak mencukupi, maka akan ditambah dari pihak kreditur. Nah, kreditur ini siapa? Misalnya pihak bank. Jadi kalau misalnya dana dari pemilik ini tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan perusahaan, maka ditambahlah melalui hutang. Tapi ingat, ketika memiliki hutang maka ada konsekuensinya. Dalam akuntansi istilah
hutang itu nama lainnya adalah kewajiban. Kenapa dibilang wajib? Ya, karena wajib dilunasi. Baik, itu dari sumber pembelanjaan atau sumber pendanaan. Ada dari modal sendiri, yaitu dari pemilik, dan ada dari kreditur. Nah, ini yang satu adalah penyertaan modal atau penyetoran modal dari si pemilik, kemudian yang kedua adalah penarikan pinjaman dari pihak kreditur. Lalu dana yang bersumber dari pemilik dan kreditur ini diapakan? Oleh perusahaan memperoleh setoran modal dan pemilik dari pinjaman dari kreditur. Nah, ini nanti penyertaan modal ini baik yang dari pemilik ataupun berasal dari pinjaman dari kreditur, dia akan berbentuk uang tunai. Lantas apakah ketika sudah ada uang kas untuk menjalankan perusahaan, apakah langsung bisa dijalankan? Tidak, uang tunai ini harus diubah dulu. Makanya masuk ke kegiatan 3, diubah kemana? Yaitu dibelikan kepada aset-aset produktif. Jadi misalnya apa? Kalau perusahaan dagang mau menjalankan usaha itu dulu perlu apa? Misalnya perlu toko. Toko kalaupun misalnya tidak punya, kita bisa menyewa. Nah, bayar sewa. Kemudian perlu apa lagi? Kendaraan misalnya. Buat kendaraan operasional, beli kendaraan, lalu beli peralatan, beli perlengkapan, dan yang pasti usahanya bergerak di bidang apa. Kalau dia usahanya dagang, maka yang termasuk aset produktif di sini juga adalah barang dagangan. Jadi disebut sebagai aset produktif itu adalah aset-aset yang nantinya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi yang uang tunai tadi dipakai untuk dibelikan aset produktif tadi. Kemudian kalau ada sisa ya tidak masalah. Kalau habis nanti bahayanya gimana? Nggak bisa bayar hutang. Jadi kalau bisa yang namanya uang tunainya tadi, kas awalnya tadi, kalau bisa disisakan buat untuk memenuhi pendanaan jangka pendek. Kemudian aset-aset produktif tadi digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi kalau misalkan dia perusahaan, anggaplah misalnya produksi tahu atau tempe. Nah, aset produktifnya di sini adalah eh, biaya produksi bahan bakunya. Jadi ketika memproduksi dari bahan baku tadi dijadikan menjadi barang jadi berupa tahu tadi, dia perlu beli bahan-bahan baku. Itu termasuk aset produktif tadi. Tapi ketika diubah menjadi aset produktif tadi, lalu digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tadi. Misalnya tadi untuk memproduksi tahu misalnya. Tentunya ini juga perlu mesin lah, mesin penggiling atau mesin apa yang lainnya yang digunakan untuk memproduksi tahu tadi. Kemudian ketika sudah menghasilkan barang dan jasa, kegiatan yang keempat, nah di sini perusahaan menjual barang atau jasa tersebut kepada pelanggan atau konsumen. Pada akhirnya akan diterima uang tunai lagi. Nah ini yang kelima. Jadi produk yang sudah diproduksi tadi, ketika laku barangnya, terjual, maka akan didapat dalam bentuk uang tunai lagi oleh perusahaan. Nah, terus uang tunainya diapakan? Itu digunakan lagi bagi perusahaan buat membayar hutang, itu kewajibannya. Kalau misalkan dia tadi berhutang ya, mengembalikan pinjamannya kepada kreditur, atau ketika ada keuntungan, maka itu akan dibagikan labanya, dikembalikan kepada si pemilik. Nah, jadi antara pemilik dan yang menjalankan usaha itu berbeda, tapi bisa jadi pemiliknya yang menjalankan usaha juga. Kadang ada yang pemilik yang hanya menyetorkan modalnya saja, tapi bukan dia yang menjalankan. Itu juga ada. Cuman pada akhirnya ketika siklus perusahaan ini, siklus kegiatan perusahaan ini, ketika dia sudah menjual barang, kemudian mendapatkan untung, yang utama adalah membayarkan hutang, kemudian sisanya kalau ada keuntungan bisa itu dikembalikan untuk kegiatan operasional perusahaan dan juga sebagiannya lagi bisa dibagikan kepada pemilik perusahaan.
Nah, kemudian ini ada contoh soal untuk setiap kegiatan usaha di bawah ini sebutkan jenis perusahaannya. Apakah dia termasuk jasa, dagang, atau pabrik. Nah, ini harus bisa kalian membedakan. Kalau tukang cukur itu jasa kah, dagang, atau pabrik. Pasar swalayan, dokter gigi, pengacara, dan seterusnya sampai dengan pengalengan ikan. Terus di soal ini ada apa yang dimaksud dengan kekayaan dan sumber pembelanjaan. Nah, ini mungkin ini ya, saya stop sharing dulu. Saya ambil file yang lain. Nah, di sini tadi apa sih bedanya harta kekayaan dengan sumber pembelanjaan? Ketika tadi kita belajar tentang siklus operasional perusahaan atau siklus normal sebuah kegiatan di perusahaan itu, dia ada perlu dana tadi dari pemilik dan juga kreditur. Itu sebenarnya dalam akuntansi disebut sebagai sumber pembelanjaan atau sumber pendanaan. Nah, di mana sumber pendanaan ini nantinya disebut sebagai harta ketika dibelikan aset-aset produktif tadi. Maka yang namanya di akuntansi, sumber pembelanjaan itu harus sama dengan harta kekayaannya. Nah, lanjut, harta yang dimiliki perusahaan itu bersumber dari sumber dana pendanaannya tadi, maka sumber pendanaan ini juga dibelanjakan untuk membeli aset-aset produktif tadi. Nah, untuk menjalankan usaha, kita butuh dana. Nah, sumber dananya dari mana? Ya yang tadi, bisa dari 100% dari si pemilik, atau sebagian bisa bersumber dari hutang atau kreditur, jika misalnya tidak mencukupi. Nah, ini tadi. Modal sendiri ada yang juga yang bersumber dari hutang. Nantinya sumber pendanaan ini menjadi harta perusahaan. Makanya istilah harta itu bukan berarti kita memiliki. Ketika kita memiliki harta, bisa jadi itu bukan milik kita, bisa jadi itu harta hutangan. Jadi jangan tertipu. Kadang kalau melihat kalau di dalam akuntansi itu melihat aset disebut sebagai harta perusahaan, uang tunai misalnya 10 juta, 100 juta. Tapi sumbernya dari mana dulu? Kalau dia sumbernya memang modal sendiri, ya berarti memang punya dia harta tersebut. Tapi ingat, ketika harta tersebut ternyata tidak 100% bersumber dari modal sendiri, oh berarti ada hutang di sana. Atau tidak sepenuhnya harta yang dimilikinya itu adalah punyanya si pemilik tadi. Nah, ini contoh. Contoh misalnya berkah fotokopi. Dia posisi keuangannya karena awal berdiri ingin membangun sebuah tempat fotokopian atau usaha fotokopian tadi, dia perlu modal. Modalnya ini misalnya perlunya 10 juta. Oke, perlunya misalnya 10 juta. Tapi si pemilik, ini modal sendiri dari pemilik ternyata dia cuma punya dana 7 juta. Sedangkan yang dia butuhkan adalah 10 juta. Uang kas yang dia butuhkan adalah 10 juta. Kemana dia mendapatkan yang 3 jutanya? Maka diperolehlah jalan di sini misalnya si pemilik ini mengajukan pinjaman kepada kreditur sebesar 3 juta. Nah, sehingga ketemulah di sini nilai kas yang dia terima adalah sebesar 10 juta atau 3 juta ditambah dengan 7 juta modalnya sendiri. Nah, sehingga di sini terlihat di dalam sebuah neraca awal ini yang namanya aset di bagian sebelah kiri itu harus sama dengan yang di sebelah kanan. Nih. Jadi aset atau harta itu harus sama dengan sumber pendanaannya. Sebelah kiri menunjukkan harta atau kekayaan, yang sebelah kanan menunjukkan sumber pembelanjaan atau sumber pendanaannya. Kemudian apakah dengan hartanya yang berbentuk kas ini sudah bisa langsung menjalankan perusahaan? Belum bisa.
Makanya tadi di dalam kegiatan perusahaan dia harus diubah dulu nilai kas yang 10 juta ini diubah menjadi aset produktif. Misalnya apa? Aset produktifnya. Ya, ini saya buat lagi. Nah, dari nilai kas yang tadi, nilai kas yang 10 juta tadi, misalnya digunakan untuk membeli perlengkapan. Oke, perlengkapan. Perlengkapan misalnya, ini 10 juta ya tadi. Kemudian beli perlengkapan misalnya berapa? 1 juta. Terus beli peralatan. Peralatan itu alat-alat yang tidak habis pakai. Kalau perlengkapan biasanya habis pakai. Peralatannya misalnya seharga 3 juta. Terus perlu beli yang namanya mesin fotokopinya. Nah, mesin fotokopi misalnya harganya 5 juta. Nah, kayak gini. Dan lain-lainnya. Nah, ketika seperti ini dibelikan aset-aset produktif, maka berapa lagi sisa uang kasnya? Tadi beli 1 juta, untuk perlengkapan peralatan 3 juta, mesin fotokopi 5 juta, berarti total ada 9 juta. Nah, 9 juta berarti sisa kasnya berapa? 1 juta. Tersisalah 1 juta. Nah, dalam hal ini, secara total, hartanya tadi jadi berapa? Tetap ya, tetap 10 juta. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang namanya neraca, posisi harta atau aset ini atau kekayaan ini harus sama dengan sumber pembelanjaan atau sumber pendanaannya. Nah, ketika uang kasnya misalnya yang tersisa hanya 500.000. Hanya 500.000. Berarti di sini 9,5 juta, di sebelah kanannya 10 juta, tidak seimbang. Makanya tadi di soal kasusnya kenapa harus sama antara harta kekayaan dengan sumber pendanaannya. Kenapa harus sama? Ketika hal seperti ini terjadi, ketidakseimbangan, kita harus mencari tahu kemana yang 500.000-nya ini hilang. Atau bisa jadi dibelikan aset produktif, tapi lupa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dimasukkan ke dalam transaksi keuangan sebelum menjadi laporan keuangan tadi. Atau ada indikasi dalam hal ini terjadi praktik kecurangan. Nah, yang kayak gitu. Makanya terjadi penggelapan dana misalnya. Hal-hal yang seperti ini. Karena dari segi pengetahuan dari si pemilik, karena dia menyetorkan 7 juta. Nggak mungkin kan supaya seimbang di sini harus 500.000, di sini harus berkurang 500.000 atau menjadi 6.500.000, yang nggak bisa. Karena sebelumnya dia menyetorkan 7 juta, ketika si pemilik tidak pernah mengambil uang modalnya tadi untuk kepentingan pribadinya, maka uang itu akan tetap segini. Nah, segitu. Tidak boleh berubah. Artinya di sini, ketika uang 10 juta digunakan untuk perlengkapan, peralatan, mesin fotokopi yang senilai di sini totalnya adalah 9 juta, maka artinya uang 10 juta tadi dikurang 9 juta, di sini harus bersisa sebesar 1 juta. Karena tadi harus seimbang, yang namanya neraca itu harus seimbang. Nah, kemudian dalam siklus kegiatan tadi, ketika ini sudah dibelikan aset-aset produktif, maka terjadilah yang namanya transaksi jual beli jasa tadi. Ya, kalau misalnya dia usahanya fotokopi, misalnya perusahaan menerima
menerima pendapatan jasa sebesar misalnya berapa? 5 juta rupiah. Ketika 5 juta rupiah ini diterima, nanti biasanya ada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Misalnya beban atau pengeluaran. Pada saat tersebut, pada saat periode tersebut, misalnya sebesar pengeluarannya sebesar 1.500.000 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini menerima pendapatan sebesar 5 juta, kemudian beban 1.500.000, artinya ada selisih berapa? Selisih atau keuntungannya sebesar selisih keuntungan sebesar 5 juta dikurang 1.500.000, 3.500.000. Nah, 3.500.000 inilah yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan apakah ingin dibayarkan ke hutang dulu berapa, nanti berapa persen, dan sebagiannya lagi akan dikembalikan kepada modal sendiri atau si pemilik tadi. Jadi misalnya nanti 500.000 untuk bayar hutang, berarti nanti hutangnya berkurang di sini. Hutang berkurang, tapi nanti yang 3 jutanya dikembalikan ke modal atau keuntungan tadi. Oke, mungkin secara garis besar untuk konsep akuntansi ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung di video pembelajaran yang berikutnya. Di samping itu kalian juga sambil mempersiapkan untuk video pembelajaran yang sudah saya tugaskan ya. Karena ini juga berkaitan di materi-materi yang akan datang. Jadi mudah-mudahan video yang saya sampaikan untuk materi yang pertama ini cukup bisa memberikan sedikit pemahaman buat kalian apa itu ilmu akuntansi. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.